Kira-kira apa yang hadir di benak kita menyaksikan fenomena seperti ini? Sedang ada pengajian, tiba-tiba berseliweran di depannya itu banyak sekali penjual es teh atau penjual minuman, di mana itu tentu menghalangi atau kita sepakati bersama itu mesti mengganggu pengajiannya itu. Banyak narasi-narasi dari netizen yang saya perhatikan ini langsung seolah-olah memojokkan tukang es tehnya, dikait-kaitkan dengan narasi seorang narasumber bahwasanya ini benar yang dikhawatirkan oleh siapa gitu, bahwasanya kita menjual kemiskinan, bahwasanya mental kita seperti ini, dikaitkan dengan karena ada pedagang es teh dikatain goblok lalu dapat umroh, dapat mobil, dapat uang ratusan juta, dapat simpati semua orang, maka pedagang es teh yang lainnya mau seperti itu, mau juga jualan, mau digoblokin sehingga mau dapat yang sama. Itu terlalu naif, saya kira pandangan seperti itu terlalu merendahkan orang lain. Kenapa kita tidak pakai analisa yang lebih sederhana dan mungkin lebih relate? Misalnya begini, kita jangan bicara mereka dulu. Kita kalau datang ke tempat wisata, di situ biasanya ada yang suka minta-minta. Coba Anda kasih satu saja, uang agak besar, Anda kasih 5.000, dia itu akan ngasih tahu yang lain, sehingga Anda akan diserbu. Itu sudah hal yang biasa seperti itu. Secara naluriah, setiap orang mengerjakan apapun, dia mesti akan berusaha bagaimana dapat banyak dari pekerjaannya. Dan dia menyaksikan di depan matanya ada orang yang ngasih 5.000 kepada pengemis, wajar yang lain berpikir akan dikasih juga. Kalau kita runut kronologisnya ini adalah awalnya kan Gus Ikdam itu memborong pedagang es teh di depannya. Yang lain wajar toh berpikir, wah saya juga mau diborong dong, nyamperin. Ya kalau kita mau tarik kepada berpikir dasar, setiap orang itu akan berlomba-lomba untuk mendapatkan hal yang baik. Dagangan diborong kan baik, halal. Perkara mengganggu itu konteks lain. Tetapi kita bicara ini dulu, apa sih yang mereka pikirkan? Terlalu naif kalau kita anggap mereka juga mau digoblok-goblokin terus mau dapat umroh gratis. Terlalu jauh ya. Enggak sampai segitunya juga. Kecuali kalau misalnya Gus Miftah lagi yang ceramah, di sini kan Gus Ikdam ya. Jadi ini sesuatu yang naluriah saja. Saya juga kalau jadi tukang es teh juga akan begitu. Perkara konteksnya ini melanggar etika atau apa, lain itu. Tunggu dulu, jangan bicara itu dulu. Ini bicara kira-kira motif yang paling relate, yang paling masuk akal. Kenapa mereka semua berdatangan? Ya sederhana saja Pak. Orang jualan itu akan mendekatkan diri, akan mencari situasi di mana menguntungkan. Kalau di sini dia dibeli satu-satu, di sana dia ada kemungkinan diborong, dia akan datang. Logika sederhana, kenapa pasar ramai? Kenapa orang-orang berjualannya di pasar? Karena di situ tempat orang beli. Kenapa orang nggak jualan di rumah? Ya ada sih yang buka toko. Tetapi normalnya orang jualan sayur itu ke pasar. Karena disitulah komunitas terjadi transaksi jual beli. Artinya lebih potensial laku di situ daripada di rumah. Maka dia ke pasar. Ya sama dengan ini. Sepertinya ini akan cepat laku kalau saya dekat ke sana. Apalagi mungkin yakin Gus Ikdam itu juga akan memborong. Ya, begitu ya. Kalau kita bicara benar salahnya, ya kalau kita dari standar mengganggu, ya berarti keliru karena mengganggu. Lalu bagaimana caranya? Sebetulnya kan kita ingat dulu kereta api itu banyak sekali orang yang jualan. Bisa kereta api itu bersih dari penjualan? Bukan hanya dalam gerbong, di stasiun di dalamnya itu nggak ada orang jualan. Semua disingkirkan, bisa, nggak ada orang protes, nggak ada orang bela-bela penjual itu. Kenapa majelis tidak bisa begitu kalau mau? Sterilkan lokasi itu dari orang jualan, jualannya di luar. Itu kan hal yang bisa diatur. Apalagi ini kan bukan instansi besar. Ini bisa jadi personal, ada yang nanggap pengajian atau apalagi instansi. Ya tinggal dikasih aturan, tidak boleh penjual masuk ke situ. Sediakan area untuk mereka jualan. Selesai. Nggak usah perlu ada kiainya atau gusnya neraktir. Kalaupun mau neraktir, ya keluarkan duitnya. Ada berapa penjual di luar, kasih duitnya, selesai. Entah secara simbolis mau diumumkan atau tidak.
Lagi pula ya mungkin menjadi aksesoris ya, penceramah neraktir orang jualan itu sekarang menjadi aksesoris. Mungkin ya, wallahu alam. Tapi saya tetap memandang itu hal baik. Setidaknya itu mengajarkan kita berbuat baik, berderma ya. Kita tidak bisa nebak hati orang. Karena terkadang perbuatan baik itu memang harus disiarkan. Walaupun kalau ditarik ke konsep fikih, justru yang harus disiarkan itu kalau Anda zakat mal ya. Bukannya harus lebih baik jahron, lebih baik fil alaniyah. Anda tunjukkan kepada orang kalau Anda bayar zakat mal. Apa tujuannya? Biar orang tidak berburuk sangka. Jadi ada ibadah-ibadah dalam bentuk memberikan itu yang memang lebih baik dipertontonkan. Apa tujuannya? Biar orang tidak menyangka Anda tidak bayar zakat. Setidaknya biar hilang perasaan keburuk orang itu. Wah, ya orang kaya nggak pernah bayar zakat. Kita tunjukkan kita bayar zakat. Ya kalau plus sekaligus Anda riya, urusan masing-masing. Agama kan hanya menganjurkan Anda mempertontonkan, bukan Anda ingin dipuji. Tujuannya adalah menghindarkan fitnah, kalau tidak salah begitu ya, zakat mal ya. Nah kalau seperti ini memang lebih baik dipertontonkan, ya silahkan pertontonkan, tapi ya harus legowo. Aturannya tidak ada. Tukang jualan boleh masuk, pakai segala, ada yang ditraktir, yang lain datang semua. Itu yang saya bilang, ini runtutannya panjang. Nggak perlulah kita terlalu tajam mengkritik. Wah ini mentalnya orang miskin. Kita Pak semuanya orang miskin. Kadang-kadang saya risih sekali kalau ada orang yang menilai orang lain itu gampang sekali. Wah itu kayak kita orang kaya gitu. Kalau kita pedagang estes, jangan-jangan kita lebih agresif dari mereka. Jadi kalau bicara benar salah, itu bisa diatasi dengan buat mekanismenya. Nggak usah terlalu heboh gitu. Bikin aturan ada garisnya, ini lokasi orang pengajian, tidak boleh masuk ke sini. Atau kalau sudah luas di belakang itu mungkin tetap ada berkelompok-kelompok, tapi sudah di luar area utama ya nggak apa-apa, mereka silakan, tapi tidak boleh masuk ke area utama. Sederhana, sebetulnya sederhana. Ya jadi seperti ini akan terus terjadi karena naluri kita sederhana saja Pak. Anda akan mendekatkan diri kepada potensi. Siapapun itu. Orang bodoh itu ketika dia ingin ilmu, dia datang ke markasnya ilmu. Logis. Orang jualan itu ketika melihat di situ ada potensi laris, dia datang ke situ. Ke pasar. Ke mall. Nggak ada orang jualan di atas gunung itu. Atau di atas pohon ya. Mesti jualannya itu di tempat dimanapun itu, dimana di situ terjadi transaksi lebih besar tensinya atau lebih besar frekuensinya daripada tempat lain. Ya kalau kira-kira mendekat di traktir ya kita juga akan mendekat Pak. Begitu, itu sederhana, itu bukan masalah mental, itu strategi orang jualan memang begitu. Kenapa ada promosi? Kan ingin mendekatkan diri kepada pembeli. Tujuannya apa? Biar potensi terbelinya lebih besar. Ya kalau ini sudah terbentuk iklim, terbentuk mekanisme atau terbentuk sistem, kayaknya yang dekat-dekat ditraktir, semuanya mau dekat-dekat biar cepat laku. Sesederhana itu ya, saya melihatnya ya. Jadi nggak usahlah kita menghakimi mental ya. Mental itu kita urusi masing-masing saja. Menjual kemiskinan lah, apalah ya. Jangan. Kalau ada orang miskin, jangan kita bicarakan, kita bantu kalau mampu. Ini enggak, orang miskin dijadikan pembahasan. Malah kita yang dapat panggung dari membahas orang miskin. Wah, saya sebagai orang miskin nggak terima ya. Allahumma dina ada